dunia kita. Hey, apa kabar? Faldi lagi di luar. Aku lagi di luar. Ini pakai Baik, masker. Jadi aku keluar rumah untuk beli obat tuh. Oh, loh, Beli kamu nggak sakit obat. kan? Aku nggak sakit, cuman obat yang harus di refill aja gitu. Oh, oke. Terus sama ini sekalian. Aduh, ini pakai skuter. Ini kamu kayaknya repot sekali itu. Iya. Ini naik aku pakai skuter, Val. skuter karena belum berani naik transportasi umum kan. Jadi orang-orang di sini pada naik sepeda, terus pada naik skuter yang bisa disewa seperti ini. Terus tadi Ane karena tadi di apotek ya sekalian beli ini cemilan. Oh ya ampun, cemilan bagi dong. Karena Ada party. Ada pesta virtual gitu karena kan sekarang musim wisuda ya, awal Mei, pertengahan Mei itu kan musim wisuda di Amerika. Nah, ada teman saya nih yang di wisuda juga, tapi karena nggak ada upacara atau acara-acara yang seperti biasanya kalau kita wisudaan yang gitu. kumpul-kumpul gitu ya di aula besar atau di lapangan besar gitu. Sekarang udah nggak boleh lagi. Iya, jadi sekarang wisudanya pestanya virtual. Virtual, betul. Iya, by the way, Gitu. kita ucapin dulu selamat bagi para wisudawan dan wisudawati. Emang suasananya agak beda ya sekarang ya, tapi nggak apa-apa, tetap semangat. Semoga nggak kalah meriah ya. Ini namanya juga bagian dari sejarah. Jadi nggak apa-apa, beda sedikit. Iya, justru mungkin lebih diingat ya. Oh iya, wisuda waktu tahun 2020 tuh ya. Masa pandemi. Mamah itu ya waktu dulu gitu kan. Betul. Nah ya Valdia, ngomong-ngomong pemirsa dunia kita, Valdia dan saya juga punya sebuah liputan mengenai suka duka wisuda ya pada masa pandemi ini. Dan pada umumnya orang-orang melakukannya secara virtual. Kerja keras Juliana Bain selama 4 tahun bersekolah di Cornell University seharusnya berakhir pada gegap gempita upacara kelulusannya. Namun pembatasan pertemuan berskala besar merespons pandemi COVID-19 membuat kegiatan seperti upacara wisuda harus dibatalkan. We knew that May graduation was going to be canceled a little bit earlier than we got the official announcement, since a lot of other Ivy League schools had already been announcing cancellations. Beberapa universitas seperti Yale, Columbia, dan MIT telah mengumumkan pembatalan upacara wisuda sejak pertengahan Maret. Beberapa sekolah segera merencanakan upacara wisuda daring. We would do a virtual ceremony, but we also have promised the students that when it's possible to bring people back together physically, we'll have something. We don't know what that something is because we don't, of course, know when we can all be together physically. Dan bagi sekolah yang menunda upacara wisuda, diperkirakan baru akan bisa menyelenggarakan kegiatan sebesar ini di bulan Januari 2021. Namun alternatif wisuda daring ini juga jadi ajang bertemu bagi sebagian mahasiswa yang menyelesaikan studi mereka bersama. Seperti mahasiswa peraih beasiswa Fulbright dari Indonesia. Kita udah kenalan dari 2016 kan, terus sampai 2020 kita udah nunggu 4 tahun untuk momen ini nih. Terus tiba-tiba ya kayak gini. Semester terakhir harusnya kulminasinya selebrasi, ketemu orang, kita celebrate milestone ini, tapi ya karena pandemik ini kita nggak punya proper goodbye sama teman-teman. Acara virtual selama 1,5 jam ini juga meninggalkan kesan mendalam bagi Rian. Message yang resonate kepada kita semua dalam acara kemarin, satu fine line-nya adalah tentang embrace the uncertainty sih. Jadi ya semua ini nggak ada yang certain kan di zaman kayak sekarang, ekonomi lagi collapse. Ya seperti itu, jadi embrace aja, enjoy, this will pass. Gagasan wisuda daring pun didukung berbagai pihak. Wisuda daring siswa SMA di Amerika kali ini dihadiri pembicara spesial dari mantan Presiden AS Barack Obama, band pop The Jonas Brothers, atlet basket LeBron James, go as far as you possibly can dream. And we are not alone. hingga aktivis serta penerima Nobel Malala Yousafzai di berbagai saluran yang berbeda. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Ya itu tadi Valdia dan pemirsa, suasana wisuda kali ini nih agak beda sedikit, tapi nggak apa-apa. Betul. Semoga tetap semangat para wisuda dan wisudawan dan wisudawati. Iya. Semoga tetap bersejarah merasa loh. spesial ya. Betul, ya. Karena memang ini suatu momen yang merupakan momen pencapaian dalam hidup. Jadi meskipun di tengah pandemi tetap ada rasa istimewa bahwa Betul. telah mencapai sesuatu yang besar dalam hidup Ya, begitu. pokoknya maknanya nggak berkurang lah walaupun Betul. dilakukan dari rumah masing-masing. Ya, nah, kalau Betul. kamu sendiri gimana Val waktu wisuda? Waktu Kesan-kesannya? wisuda ya ada upacara-upacara seperti biasa ya yang ada pembicaranya, musik segala Ya. macam. S1 saya dulu itu di Bandung dan S2 itu di Boston. Kalau kamu gimana, Nak? Oh. Kalau aku sudah dari zaman dahulu kala, jadi dokumentasinya nggak lengkap, cuma ada foto aja beberapa. Dulu saya pernah lulus SMA di sini di negara bagian Texas, lalu S1 di Jakarta, terus S2 di negara bagian Ohio. Jadi ya beda-beda ya antara wisuda di Indonesia sama wisuda di Amerika Serikat. Mungkin di Rasanya Amerika tetap Serikat spesial sih. rasanya tetap spesial, Sama iya. spesialnya ya. Betul, betul. Jadi mau dilakukan dengan banyak orang atau mau dilakukan dengan keluarga sendiri atau dengan seorang diri ya misalnya karena misalnya nggak bisa ketemu sama keluarga gitu ya lagi di karantina nggak apa-apa tetap sudah berhasil sudah melampaui sebuah betul. Tonggak sejarah Yang dalam penting hidup. keberhasilannya. Ya. Betul, iya. Nah, pemirsa sekarang kita istirahat dulu. Ya, Val, kamu kayaknya Ya, saya parkir kerepotan dulu tuh ya. skuter saya ya. Iya, iya. Tapi jangan kemana-mana karena sehabis ini Valdia dan saya akan kembali menemani Anda dalam dunia kita. Halo pemirsa dunia kita, kembali lagi di dunia kita. Saya di Washington DC dan Ane di Ya. mana Ane? Aku di Fairfax County, negara bagian Virginia. Nah, Valdia, kita masih ngobrol-ngobrol soal wisuda karena akhir Mei atau awal Juni ini kan musim wisuda baik di Amerika Serikat maupun di tanah air. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bahwa karena suasana pandemi sekarang ini umumnya wisuda dilakukan secara virtual atau ya kalau misalnya nggak virtual, Iya, mau nggak mau ya. sama saudara-saudara atau sama keluarga sendiri aja di rumah. Jadi memang harus menciptakan suasana spesial masing-masing. Sekolah-sekolah menciptakan suasana spesial bagi murid-muridnya. Misalnya ada yang misalnya kepala sekolahnya, ini kalau SMA ya, kepala sekolahnya datang ke ke rumah satu persatu murid untuk kayak mengucapkan Iya, selamat dari jauh jauh gitu ya, dari atau luar, atau pakai kasih mobil foto gitu ya sambil foto lewat. raksasa Iya, gitu ha-ha. ya. Memang banyak sekali bahwa ini foto kamu telah wisuda Iya. gitu kan. Jadi adalah perasaan spesialnya, spesialnya betul. ya. Memang banyak sekali orang-orang yang merasa simpati ya kepada para lulusan sekarang ini karena mereka tidak bisa merasakan apa yang pernah dirasakan oleh orang lain yang sudah lulus tahun-tahun sebelumnya. Jadi banyak Betul. sekali yang bahkan merelakan waktu dan uangnya untuk membuat para wisudawan ini merasa lebih spesial, Valdia. Contohnya adalah seorang fotografer di negara bagian Virginia, tepatnya di kota Arlington, yang ia merelakan waktu dan juga tenaganya untuk membuat para lulusan ini merasa spesial. Lean on that typewriter top. Fotografer pemenang sejumlah penghargaan ini memotret 500 lulusan Yorktown High School di Arlington, Virginia. I just had this idea that I would boost their spirits a little by going around and taking pictures, creating a photo essay of this sort of forgotten class of 2020, and we called it Not Forgotten, the Yorktown Seniors of 2020. Seperti pada sekolah dan kampus lainnya di seluruh Amerika Serikat, kegiatan di SMA Yorktown terhenti mendadak akibat pandemi, termasuk rencana wisuda. Menurut Matt, awalnya proyek ini merangkum rasa kehilangan yang dialami oleh ke-500 siswa yang difoto. Namun akhirnya menjadi sebuah persembahan tentang harapan dan impian mereka. I ask each senior what they're about, what they love. So each senior is photographed differently based on what they're passionate about, what they love to do. Misalnya Grayson yang mencintai buku, puisi, dan mengajar.
I'm going to be dual degree for elementary education and early childhood education. So I'll be able to teach from kindergarten all the way to 6th grade. And I'd love to have a book published one day. Jonathan ingin menjadi astronom. Actually, it was our unit on lenses and focal points that made me want to build my telescope and why I wanted to put it in my picture because I feel it's a big part of who I am. Saat mendengar sekolah berhenti lebih awal dan wisuda dibatalkan, Galilei yang ingin menjadi dokter sangat kecewa. I feel like my memories were kind of robbed from me, so this would be like a good memory that I could like show my kids and would be like forever ingrained in my mind. Bagi Rowan yang ingin mengambil jurusan sejarah dan filsafat, proyek Not Forgotten ini lebih intim dari wisuda biasa. I love the idea behind the shoot, like a personal sense of validation or accomplishment, you know, as opposed to just being another person out of 500. Tidak hanya berkesan bagi para lulusan SMA Yorktown, proyek Matt Mendelssohn ini pun viral mendunia. I'm getting emails from people from Sydney, Australia, saying, "Good luck to the seniors of Yorktown High School. We're thinking about you." From Sydney, Australia. Dari Arlington, Virginia, VOA. Ana, tadi kan orang-orang lain yang membuat para wisudawan dan wisudawatinya merasa spesial ya. Nah, untuk cerita yang kali ini, mereka yang justru membuat orang lain merasa spesial dengan kelulusan mereka dengan acara wisuda mereka. Bagaimana caranya? Simak aja. Akibat pandemi, tahun ini sekitar 4 juta lulusan di Amerika Serikat terpaksa berdiam di rumah. Tidak bisa merasakan kemeriahan suasana wisuda seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi ternyata ada hikmahnya. Toga wisuda yang tadinya akan terbuang bisa dimanfaatkan. As an emergency medicine physician assistant treating COVID-19 patients, I have witnessed firsthand the devastating effects both here in our community and beyond. I've heard the horror stories of healthcare workers lacking the personal protective equipment to keep safe. Nathaniel mendirikan Gowns for Good, sebuah gerakan yang meminta para lulusan mendonasikan jubah wisuda mereka, baik yang baru maupun bekas, untuk disumbangkan ke lebih dari 75.000 pekerja medis dan pertolongan pertama yang terdaftar pada situsnya. I developed Gowns for Good with the purpose to protect healthcare workers by upcycling graduation gowns. The gowns are more effective than other alternative measures of PPE, given their length, their sleeves, and their easy donning with zippered access. Toga wisuda yang dipakai dengan red slating di belakang memenuhi kriteria CDC, Badan Penanggulangan Penyakit Menular Amerika Serikat, sebagai APD karena menutupi zona kritis, yaitu lengan, dada, perut, dan pinggang. To hear these personal stories of people on the front lines that have nothing, that are begging for gowns, that are begging for any support that we can offer them and as fast as possible. And we're working just as hard as we can to make sure we can spread our story, get people to donate to help those that are reaching out. Menurut Nathaniel, kini ada 5.600 toga wisuda sumbangan warga. Di antaranya disertai pesan yang menyentuh dari sejumlah orang tua yang anak-anaknya meninggal dunia sebelum sempat diwisuda. Walau nilai sentimentalnya tinggi, mereka berharap toga almarhum anak-anaknya bisa menyelamatkan hidup orang lain. Dari Burlington, Vermont, VOA. Nah itu tadi Val, jadi toga yang walaupun tidak terpakai sekarang karena wisudanya juga nggak ada ya, itu bisa membantu menyelamatkan nyawa para petugas medis yang bertugas di garda depan. Jadi mulia sekali. Betul. Jadi memang banyak caranya untuk membuat wisuda, acara wisuda itu menjadi spesial ya, baik berkesan. Apa yang dilakukan oleh kita sendiri maupun orang lain. Betul. Oke, kita akan kembali ya dengan cerita-cerita lain seputar dunia pendidikan di masa pandemi. Betul. Tetap di dunia kita. Kembali di dunia kita pemirsa, masih dari rumah masing-masing. Saya di negara bagian Virginia dan Valdia di Washington DC. Saya di Washington DC. Iya. Ya Ana, itu kan orang-orang di Amerika Serikat khususnya ini sudah membayar puluhan ribu dolar untuk kuliah mereka, tapi kelasnya diadakan secara virtual dan mereka merasa nggak adil gitu. Betul. Jadi mereka meminta pengembalian uang. Wah, gimana itu ceritanya? Disimak saja.
Ini adalah pertemuan virtual organisasi mahasiswa bernama U Chicago for Fair Tuition, sebuah kelompok yang menuntut pengembalian separuh dari biaya pendidikan untuk semester musim semi karena menurut mereka kelas online tidak sama kualitasnya dengan kelas biasa. I'm a visual arts major and I don't have access to my studio or any of the art resources anymore. My senior thesis show was canceled. Lebih dari 2.000 mahasiswa telah menandatangani petisi pada awal Mei. Sebagian bahkan menolak membayar SPP sampai pihak universitas mendengar keluhan mereka. Menurut para mahasiswa, University of Chicago, salah satu universitas terkaya di Amerika Serikat, sanggup mengembalikan SPP mereka. Total, that would cost the university less than $85 million, which might sound like a lot, but that's actually a tiny fraction of their endowment, which is over $8 billion. Di seluruh penjuru AS, mahasiswa dari berbagai universitas menandatangani petisi dan mengajukan gugatan hukum berkelompok. Namun pakar menyatakan kemungkinan mereka menang sangat kecil. Most institutions live hand to mouth. They are very tuition driven. There simply doesn't exist a giant kitty, a giant piggy bank that they can say, oh, here's 20% of your tuition back. Harvard might be able to do that if they do some super drawdown from their endowment. But most institutions are not well endowed. They live year to year based on the tuition revenues that they get from their students. Bahkan menurutnya, biaya operasi universitas meningkat saat masa karantina. The institutions have had to buy technology upgrades. They've had to reorient their teaching, their advising, their counseling, and all of these other activities into a remote setting. The buildings are still being paid for. The equipment that our buildings are stuffed with are still being paid for. We haven't mothballed the campuses. Tantangan lainnya adalah bagaimana mengukur perbedaan kualitas pendidikan kelas online dan kelas langsung. And if a college didn't previously offer online education, you don't have whatever the tuition was that they charged. And most of the colleges that charge, that have online education, in addition to face-to-face education, charge the exact same amount. So, except for classes that are outright canceled, I think it's very hard for these lawsuits to succeed. Tetapi para pengacara mahasiswa tidak setuju. Mahasiswa tidak memiliki akses ke laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya yang telah mereka bayar. It's a contract issue. You were promised a certain type of education, and the university has breached that promise by not providing it. We're not faulting the university, but they just can't provide what they were contractually obligated to provide. Para mahasiswa juga menuntut pengembalian uang akomodasi, uang makan, dan transportasi publik. Menurut pengacara, tuntutan hukum ini butuh waktu untuk sampai ke pengadilan. Tapi para mahasiswa berharap kedua belah pihak mencapai kesepakatan sebelum persidangan. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Ada sebuah persyaratan untuk mahasiswa baru masuk ke perguruan tinggi, itu mengharuskan adanya skornya ya. Skornya itu menentukan kemana kamu bisa melamar perguruan tinggi. Betul, bisa masuk atau tidak gitu. Ini contohnya seperti ACT, SAT atau TOEFL gitu ya untuk kemampuan berbahasa Inggris. Nah, mari kita simak bagaimana pro dan kontra tentang ujian standar ini. Setiap tahun, siswa SMA di Amerika Serikat mengikuti tes standar masuk perguruan tinggi yang diselenggarakan sejumlah institusi. Ada SAT, ACT, atau TOEFL untuk menguji kelayakan berbahasa Inggris. Efektivitas tes-tes tersebut telah diperdebatkan selama beberapa dekade terakhir. Apalagi karena lebih dari 1.000 perguruan tinggi dan universitas Amerika tidak lagi mengharuskannya untuk penerimaan mahasiswa baru. Sejak pandemi COVID-19, Cornell University juga ikut menghapus ketentuan tes dari persyaratan. The idea that we could say something meaningful to the juniors that gives them a slight sense of relief. I'm talking about the juniors in high school. Something to say, hey, don't sweat it. Don't panic too much. Maybe the fall will be different for you. Maybe it'll be better. Meanwhile, we just want to take one thing off your plate. Perdebatan terbesar tentang ujian masuk kuliah adalah bahwa ini hanya mencerminkan kemampuan seorang siswa mengikuti tes, bukan kapasitas dan kualitas pendidikan yang dimiliki. The COVID pandemic has behaved as a catalyst, more rapidly accelerating an already fast-moving movement. Our experience is that schools that adopt test optional pilots for 1, 2, or 3 years, suspending test scores while they review,
discover that it's a much better policy than requiring ACTs and SATs. Menurut Departemen Penerimaan Mahasiswa Baru di Oregon State University, ada sejumlah cara lebih jitu dalam memprediksi kesuksesan kuliah. Every college admissions officer I know and every university I know says solidly the best predictor of your performance is your high school GPA in those college preparatory courses. That's the only thing that helps us predict whether or not you're going to be a success in college. Menurut Jonathan Burdick dari Cornell University, universitas besar harus mewajibkan skor SAT atau ACT untuk menyaring puluhan ribu aplikasi, sehingga opsi tidak menyertakan skor hanya sementara. Pendukung berpendapat efektivitas tes standar telah teruji dalam berbagai studi. That they look at the research, not just the research from a single institution that's done this, but look at research across institutions, peer-reviewed research that really shows pretty conclusively the test optional has few benefits. Walau belum ada putusan, COVID-19 telah mempercepat proses evaluasi efektif tidaknya ujian standar nasional. Dari Washington DC, VOA. Jangan lupa kalau misalnya mau nonton lagi Dunia Kita atau program VOA yang lainnya, langsung aja kunjungi situs kami www.voaindonesia.com dan juga bisa nonton di YouTube di channel VOA Indonesia. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga kunjungi sosial media kami. Ada Instagram VOA Indonesia dan juga Facebook Dunia Kita. Sama satu lagi Ana, kalau mau kirim pertanyaan baik mengenai pandemi atau hidup di Amerika atau sekolah di Amerika, apapun seputar itu, bisa kirim video pertanyaan pada kami ke Instagram VOA Indonesia atau Instagram kami berdua juga bisa ya. DM aja. Saya Valdia Bara dan Anne di mana? Anne Budianto. Betul. Oke, kalau begitu saya Valdia Bara Putri pamit undur diri dan Ariadne Budianto di Fairfax County, Virginia juga undur diri. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dadah. Bye.